Nah, jadi yang disebut Trisula itu tadi ada Islam fundamental, ada Islam kultural, dan di tengah-tengahnya ada nasionalis yang dibawa oleh Nasdem ya. Nasdem. Ya, kekuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali sahabat Beritapedia dengan saya Fahmi Mufti, redaktur beritapedia.co.id. Kali ini kita akan bincang redaksi bersama pimpinan redaksi Bung Dimas Madya. Bagaimana Bung kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Baik. Mudah-mudahan selamanya kita diberikan kebaikan oleh Allah Amin ya Subhanahu wa robbal Ta'ala. alamin. Baik Bung, bincang redaksi yang akan kita bahas kali ini yaitu terkait perkembangan politik di negara kita. Saat ini sedang ramai diperbincangkan tentang Caimin, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, dengan NU sebagai gerbong pendukungnya. Kemudian, selanjutnya bagaimana arah koalisi Demokrat setelah keluar mendukung Anies Baswedan untuk menjadi calon presiden di 2024. Nah, ini beritanya sudah kita tayangkan di beritapedia.co.id, yaitu peluang Demokrat gabung koalisi PDIP setelah move on dari Anies Baswedan. Dikutip dari beritapedia.co.id, Partai Demokrat sedang menjajaki koalisi baru di Pilpres 2024. Partai yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono atau yang sering disapa AHY memutuskan untuk hengkang dari koalisi Perubahan dan Persatuan. Setelah bakal calon presiden Anies Baswedan memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden atau bacawa pres. Saat ini, Demokrat dikabarkan sedang membangun komunikasi dengan PDI Perjuangan yang mengusung Ganjar Pranowo sebagai baca pres. Lantas, bagaimana peluang Demokrat gabung koalisi dengan PDI Perjuangan? Nah, sahabat PDA Channel, sebelum ke pembahasan, jangan lupa untuk manfaatkan channel ini dengan memberikan masukan di kolom komentar, dan jangan lupa pula like, share, dan subscribe channel ini agar kami bisa terus memberikan informasi update mengenai tentang peta pemilu menjelang 2024. Baik Bung Dimas, untuk membahas redaksi yang disoroti akhir-akhir ini, saya serahkan bagaimana nih tanggapan dari Bung Dimas dan ada informasi apa yang didapatkan dari pimpinan redaksi mengenai pemilu 2024 khususnya tentang capres dan cawapres. Ya, pendaftaran capres-cawapres itu kan berdasarkan peraturan KPU ya, berdasarkan peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 itu dijadwalkan pada tanggal 19 Oktober sampai 25 November ya. 19 Oktober sampai 25 November. Berarti hanya 1 bulan lagi ya? Ya kalau 1 durasi bulan lebih mungkin ya. Kalau durasi dari sekarang itu 1 bulan lebih dan masa pendaftarannya itu sekitar 36 hari. 36 hari. Ya, peraturan KPU itu kan sudah menentukan masa durasi itu, artinya bahwa partai politik yang berkoalisi yang ikut menjadi peserta pemilu, terutama di Pilpres 2024 ini, mereka sudah barang tentu hendak merencanakan dan memproyeksikan bagaimana mereka mempercepat pasangan capres-cawapres itu sendiri. Yeah. Meskipun sudah ada koalisi yang memastikan antara capres dan cawapresnya, yaitu koalisi perubahan, koalisi perubahan dan persatuan atau yang dikenal KPP itu sendiri. Redaksi sampai hari ini kan terus menyoroti hal itu terkait konten kategori politik itu ya, yang saat ini semakin memanas ya, semakin ramai ya di peta politik saat ini. Nah, sehingga itu juga perlu menjadi edukasi untuk masyarakat bagaimana mereka bersikap ya, menentukan agar nanti ada sebuah pilihan masyarakat yang tepat terhadap koalisi yang menentukan nanti koalisi yang menyediakan capres dan cawapres. Yang pertama menanggapi hal itu,
terkait tadi Demokrat yang hengkang dari Koalisi Perubahan dan Persatuan itu, Betul. sikap yang saat ini terjadi di Partai Demokrat itu kan semua sudah tahu bahwa Demokrat belum ada belum ada penentuan sikap ya, kemana nih arah koalisi setelah keluar dari koalisi Nasdem Perubahan. dan PKS ya betul kan gitu. Termasuk terlebih juga tadi koalisi perubahan itu juga ada yang belum menentukan legitimasi kepada cawapresnya Caimin. Gitu. PKS itu salah satunya. Itu PKS ya. Nah, dan PKS sampai hari ini pun belum menggelar majelis syuro untuk menetapkan jikalau memang Caimin ini disepakati untuk menjadi cawapres di koalisi perubahan. Betul. Tapi Bung, sebelum kita jauh ke sana, kita sebetulnya masyarakat pun mengetahui bahwa Anies Baswedan ini adalah orang yang dekat dengan PKS. Bahkan media-media lain mengatakan bahwa Anies percaya diri bahwa PKS akan tetap berada di koalisi perubahan. Ya, itu juga dipertegas ya oleh Sekjen PKS bahwa salah satu sosok perubahan itu bukan salah satu-satunya sosok perubahan itu ada di Anies Baswedan. Betul. Nah, artinya itu pun secara persentase sikap yang akan diambil oleh PKS ini persentasinya lebih besar akan tetap berada di Anies Baswedan. Nah, berarti kemungkinan besar PKS pun tetap mendukung capresnya Anies Baswedan, cawapresnya Muhaimin Iskandar. Ya, itu kan secara hitung-hitungan saja. Presentasinya ke sana, pendekatannya ke sana. Tapi yang pasti itu nanti sesuai dengan peraturan KPU ditutupnya pendaftaran capres-cawapres itu sendiri. Nah, betul. Dan kemudian ternyata ada perubahan tadi. Ya, perlu kita ketahui ada perubahan durasi masa pembukaan dan penutupan pendaftaran capres-cawapres. Betul. Sesuai dengan konferensi pers KPU kemarin bahwa perubahan itu direncanakan dibukanya itu pada 10 Oktober dibukanya dan ditutupnya 16 Oktober. Ya, kemungkinan hanya durasinya hari. 6 harian lah ya. 6 harian. 6 hari. Nah. Oh, berarti Bung, salah satu penentuan Caimin menjadi cawapres itu adalah langkah yang tepat Surya Paloh untuk mengambil sikap supaya mereka bisa curi star, istilahnya gitu ya, bisa star kampanye lebih dulu, atau seperti apa, Bung? Kalau langkah yang tepat juga bisa dikatakan seperti itu, tapi yang pasti ketepatan dalam konteks memasangkan calon presiden dan calon wakil presiden itu juga masih perlu kita perbincangkan ya. Iya, betul. Artinya, nah itu kan diantaranya kan dampak dari pasangan itu, ini kan Demokrat hengkang. Ya. Nah, artinya kan kalau berbicara langkah yang tepat itu beberapa pihak juga mengatakan ini bisa disebut bukan langkah yang cukup tepat lah itu. Karena ada sebagian pihak yang merasa dipasangkannya dengan Cak Imin ini justru akan berdampak elektabilitas Anies, para pemilihnya, konstituennya itu justru terancam lah gitu. Nah, itu ya artinya bahwa dengan kondisi seperti itu, nah ini muatan aspirasi masyarakat ini masih terombang-ambing dalam konteks kepastian bagaimana koalisi, termasuk koalisi perubahan. Koalisi perubahan. Ya, karena tadi pertama PKS belum menentukan sikap di Majelis Syuro, dan yang Demokrat yang malah kedua hengkang. Demokrat malah hengkang. Ya. Dan apalagi ada rencana, bahkan sudah ada informasinya telepon-teleponan antara Demokrat dengan PDIP. Nah, ini Bung, yang sulit dibaca itu Demokrat ya. Kalau kita hitung-hitungan, katakan Demokrat merapat ke Prabowo. Untuk mendapatkan tiket cawapres kemungkinan akan sulit. Kenapa? Karena Golkar ini mengusungkan untuk Erlangga yang menjadi pendamping Prabowo.
Kemudian ada PAN yang di koalisi yang sama mengusungkan untuk Erick Thohir menjadi pendamping Prabowo. Nah, kemudian kalau kita lihat ke PDI Perjuangan. Di PDI Perjuangan memang belum menentukan siapa yang akan mendampingi Ganjar di 2024. Walaupun kita tahu bahwa P3 yang sudah menjalin koalisi sejak lama, dia mengusungkan nama Sandiaga Uno untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Tetapi besar kemungkinan atau tidak ketika Demokrat merapat ke Ganjar Pranowo atau ke PDIP, apakah Demokrat akan mendapatkan tiket cawapres? Ini bagaimana, Bung? Ya kalau hitung-hitungan itu kan kita bisa melihat peta ya, peta politik. Peta politik itu bagaimana kita bisa mengukurnya itu tidak dalam satu ukuran saja. Yeah. Ada beberapa historis ideologis lah ya. Semacam historis ideologis ya, dari mana nih, Bu? Dari partai ya. Semacam historis ideologis ya antara Demokrat dengan PDIP. Nah, itu juga bisa jadi hitung-hitungan. Kemudian yang tadi juga apakah ada kemungkinan Demokrat ini merapat ke koalisinya Prabowo? Ya, kemungkinannya juga besar gitu kan. Kemudian ke PDIP kecil, belum tentu juga. Yang pasti peta politik ini tadi ya sudah dimuat oleh kita, yang semua juga menyatakan bahwa dalam kurun waktu yang sangat cepat itu bisa berubah. Betul. Bisa berubah, cuman dinamis ya kalau politik ya sangat dinamis. Cuman kalau kita tadi menghitung dalam konteks pendekatan itu, baik dalam konteks ideologis maupun kesempatan lain dalam konteks koalisi itu, ya kita melihat Demokrat ini akan condong ke koalisinya Prabowo. Berarti lebih besar kemungkinan walaupun tidak mendapatkan tiket cawapres. Ya, walaupun itu mungkin yang masih tanda kutip nih, Bung. Begini, ini sudah juga ditegaskan oleh AHY ya di pernyataan di beberapa hari yang lalu ya, belum lama dia menyatakan pertama dia sudah move on. Dengan koalisi perubahan. Ya, sudah move on terhadap kasus kemarin. Dan dia juga menyatakan dengan tegas bahwa tidak akan ada tuntutan cawapres kepada koalisi yang lain. Kalau ke koalisi yang lain, ternyata AHY tidak akan menuntut untuk menjadi cawapres. Betul. Baik, menarik nih, Bang. Nah, gitu. Cuman ada juga informasi yang merapat ke Demokrat ini, yang mengajak ke Demokrat dengan beberapa tawaran ya, seperti 4 menteri yang dikasih ke Demokrat. Ya, gitu. Itu dari mana, Bung, nih informasinya? Informasinya dari salah satu koalisi lah, yang pasti juga kita terus pantau ya di redaksi ini, yang dan kita cermati nih arah politik setiap partai ini. Dan kemudian ketika menyinggung historis ideologis, ini juga kalau toh misalkan ini bisa terjadi, Demokrat bergabung dengan PDIP juga bisa menjadi catatan sejarah besar. Gitu. Memangnya ada apa nih, Bu? Sebelumnya nih bisa menjadi catatan besar. Sebagian orang ada yang mengatakan kalau Demokrat bergabung dengan PDIP ini semacam meruntuhkan tembok besar. Tembok besar antara Demokrat dan PDIP. Ya, semacam tembok besar penghalang lah ya. Tembok besar penghalang. Kalau bahasa konstituen masing-masing konstituennya itu gontok-gontokan lah antara Demokrat dengan PDIP ini cukup kuat lah. Itu semacam menjadi penghalang tembok besar lah. Lama ya, dari semenjak Pak SBY menjadi presiden. Ya, setelah Pak SBY menjadi presiden gitu kan. Dan kemudian kita lihat hitung-hitungan dari sisi kesempatan. Akan bisa besar kemungkinan kalau Demokrat merapat ke PDIP itu ketika AHY ini ya ada sebuah peluang menjadi cawapres. Ya, itu. AHY ada sebuah peluang menjadi cawapres di PDIP atau mendampingi Ganjar Pranowo.
Tapi kemungkinan itu kan juga kecil. Kecil kemungkinan ya. Betul, kecil. Nah, ketika ada peluang itu, jadi ketertarikan Demokrat akan membuka besar, gitu kan. Dia mau bergabung dengan PDIP. Dengan PDIP. Tapi secara historis ideologis tadi itu sangat relatif kecil lah kemungkinannya. Mungkin bisa saja bergabung dengan satu catatan, yaitu AHY diberikan tiket cawapres. Nah, semacam itulah. Nah, kemudian bagaimana arah Demokrat yang lainnya? Nah, ada juga kita kan menerima sumber-sumber informasi bisa terjadi juga poros baru. Poros baru, poros koalisi baru. Poros koalisi baru itu yang juga sudah kerap disampaikan oleh para pengamat politik itu, diantaranya koalisi Demokrat, P3 dan PKS. Nah, kenapa P3? Karena P3 juga ini ada sebuah irisan. Kalau toh misalkan Sandiaga Uno, gitu kan, Sandiaga Uno tidak ada peluang kuat untuk dipasangkan dengan Ganjar Pranowo. Nah, P3 ini diisukan tidak akan meneruskan mendukung Ganjar Pranowo. Jadi membuat poros koalisi baru. Nah, pendekatan itu dari amatan-amatan para pengamat politik sehingga bisa bisa berpeluang lah gitu ya. Bisa berpeluang membuat koalisi poros baru antara PKS, Demokrat, dan P3. Kalau PKS kan arahnya tadi nih. Ya. PKS sampai hari ini belum menentukan maju suro. Ya, belum menentukan maju suro ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir ini kita membahas bagaimana pandangan masyarakat. Tapi Bung, sebelum ke sana, sebelum kita jauh nih, sebelum melihat bahwa pandangan masyarakat itu seperti apa, ketika Demokrat, PKS, kemudian P3 membuat poros koalisi baru, apakah memenuhi syarat presidensial threshold? Memenuhi. Ya, memenuhi syarat lah gitu. Tapi itu pun ya kita lihat nantilah. Itu kan semua masih dalam tanda petik itu isu ya. Isu ya, betul. Meskipun sudah kalau di wilayah mereka itu kan setelah dikonfirmasi mereka membenarkan ada komunikasi politik, baik secara by phone maupun bertemu lah seperti itu. Tapi yang pasti nantilah kan setelah penutupan pendaftaran capres dan cawapres. Baik. Gitu. Tapi begini Bung, yang menarik bahwa 70% kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Joko Widodo itu dianggap cukup bagi pemerintahan Joko Widodo. Nah, ini sebetulnya menarik bagi para pengamat politik untuk menentukan dukungan masyarakat itu apakah nanti akan berada di poros koalisi yang melanjutkan pemerintahan Jokowi atau justru ada di koalisi perubahan. Ini bagaimana, Bung? Belum tentu kepuasan masyarakat 70% tersebut terhadap pemerintahan Jokowi itu juga bisa berimbas terhadap pemilih ya. Pemilih dalam konteks keberlanjutan yang dibawa nanti oleh koalisi, baik koalisi Ganjar Pranowo maupun Prabowo. Nah, itu justru kalau kita hitung ke arah sana, kepuasan itu atau tadi kita bahasakan konstituen masyarakat yang suka terhadap Jokowi itu bisa jadi terpecah belah. Nah, gitu kan. Artinya yang pasti kita melihat berdasarkan muatan-muatan kita ini bahwa masyarakat ini ada ada semacam klaster lah. Klaster pemilih ya. Klaster pemilih untuk pemilu, pilpres lah itu. Klaster itu juga sangat menentukan bagaimana nanti kondisi koalisi lah gitu. Atau kondisi pasangan antara capres dan cawapres. Contoh saja Anies dan Caimin ini
Ada yang menganggap juga bahwa terpasangkannya itu semacam ini asas Trisula. Maksud dari asas Asas Trisula Trisula seperti apa, Bu? Adanya PKS di dalam koalisi perubahan itu dengan masuknya PKB ini menggabungkan dua klaster ideologis Islam gitu. Semacam itulah yang PKB ini yang gerbong ke bawahnya adalah NU ya, masyarakat NU secara kultural. Betul. Ya, secara kultural, dan di satu sisi PKS ini gerbong umat Islamnya itu relatif ke Islam kanan lah. Islam kanan. Nah, ini tersatu padukan antara Islam kultural dengan Islam kanan lah. Atau bisa juga orang mengatakan Islam yang fundamentalis lah. Fundamental. Nah, sehingga ya akan menjadi sebuah kekuatan besar untuk kekuatan baru mungkin ya. Ya, kekuatan besar yang akan nanti mendongkrak elektabilitas Anies Baswedan di kalangan umat Islam. Tapi itu juga belum pasti karena ada sebagian pihak yang menyatakan pertama sikap kemarin yang disampaikan di Muktamar Nahdlatul Ulama bahwa NU itu bukan bagian dari PKB. Betul. Itu ditegaskan bahwa Nahdlatul Ulama itu organisasi yang tidak berperan aktif kepada partai politik. Mereka diperbolehkan mendukung siapa saja, gitu. Karena aktivitas Nahdlatul Ulama ini adalah sebuah organisasi keagamaan. Nah, arahnya ke sana lah, gitu. Nah, kemudian di Islam yang tadi, Islam yang kedua ini, orang-orang yang dianggap Islam kanan lah, gitu. Juga ada yang belum menentukan sikap. Contohnya itu adalah Islam yang kemarin ramai itu di kalangan 212 yang dikomandoi oleh Habib Rizik Syihab ya. Nah, mereka belum menyatakan sikap. Bahkan ada yang kecewa ketika dipasangkannya Anies dan Cak Imin. Nah, gitu kan. Tapi juga jangan jauh ke sana. Kita lihat bagaimana nanti sikap PKS setelah diselenggarakannya Majelis Syuro. Berarti masih kita nantikan nih. Apa keputusan PKS? Apakah mereka ingin mendapatkan keuntungan secara politis atau banyak yang dipertimbangkan untuk suara umat nih? Nah, jadi yang disebut Trisula itu tadi ada Islam fundamental, ada Islam kultural, dan di tengah-tengahnya ada nasionalis yang dibawa oleh Nasdem ya. Ya, kekuatan itu dianggap akan menjadi kekuatan besar ketika nanti sudah fix ya hingga ke penutupan tanggal 16 Oktober ya, di penutupan pendaftaran capres cawapres. Nah, yang pasti masyarakat nih kita harus cerdas. Masyarakat harus cerdas menentukan sikapnya, jangan sampai kita memilih calon presiden yang arahnya ini akan merugikan bangsa dan negara. Gitu itu. Terutama peran aktif kita membawa negara Republik ini kepada rahmatan lil alamin. Rahmatan, terlepas dalam pemahaman apapun, masyarakat ini harus termuat keadilan, kesejahteraan, ya, jangan sampai masyarakat ini terjepit dalam konteks ekonomi, gitu kan. Kemudian persoalan kriminalisasi juga, gitu, dan kepastian hukum. Kepastian hukum yang tentunya ya hari ini kepastian hukum yang ya betul, kepastian hukum yang bisa berdampak terhadap masyarakat dan lingkungan, gitu. Ada ketidakpastian dari sebuah perubahan aturan yang lama ke pemerintahan atau ke rezim hari ini. Jadi aturan-aturan yang berdampak itu merugikan lingkungan juga. Betul. Yang banyak digugat lah oleh berbagai pihak lah. Artinya masyarakat ini harus benar-benar cerdas bagaimana nanti menentukan atau menyalurkan suaranya untuk 5 tahun atau 10 tahun ke depan ya. Karena itu yang akan menentukan nasib masa depan masyarakat, nasib masa depan bangsa. Betul.
Baik sahabat Beritapedia, terima kasih telah menyaksikan dan menonton video ini. Semoga senantiasa memberikan wawasan, manfaat bagi sahabat sekalian, terutama untuk menentukan sikap menjelang pemilu 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bung. Siap, siap, siap. Terima kasih.